Selamat malam, Kak Tere. Selamat malam Kak Dina. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya Alhamdulillah, Hmm, puji Tuhan, baik Kak hmm. Dina. Kayaknya lagi berseri-seri banget gitu Duh, ya, Kak Tere, hari ini. mungkin habis cuci muka Kak Dina. Iya, betul-betul. Kak Tere, kesehariannya apa aja nih aktivitasnya? Kalau aku keseharianku yang pasti ibu rumah tangga. Aku punya dua orang Mm-mm. anak, duanya laki-laki. Anak pertama usianya 10 tahun, anak kedua usianya 5 tahun. Karena udah jadi ibu rumah tangga, tentu saja kesehariannya mengantar jemput, jadi ojek. Ngantar ke Iya. sekolah, jemput, lalu ada beberapa bimbingan pelajaran, les-les mereka, jadi aku jadi asisten pribadi. Ngantar Hmm. jemputin mereka. Nah, selain itu, aku juga punya kegiatan di gereja. Kebetulan aku aktif di kegiatan gereja. Kalau kami sebutnya itu pelayanan. Gitu. Nah, di gereja Hmm. aku itu ketua di anak-anak teruna, anak-anak remaja. Jadi kalau di gerejaku itu ada bagi-bagi anak-anak sendiri, remaja sendiri, pemuda sendiri, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak dan lansia itu sendiri-sendiri. Nah, kebetulan aku ketuanya yang di remaja gitu. Nah, jadi kalau tiap minggu, Hmm. akhir-akhir minggu itu aku pasti sibuk banget di gereja buat siap-siap pelayanan, siap-siap tugas. Kalau kalau Kak Dina familiar, kita tuh ada sekolah minggu. Nah, itu aku gurunya Iya, gitu. iya. Mm-mm. Kayak gitu. Aktif Itu banget untuk ya, Kak. kalau Sabtu Minggu Hmm. biasanya kita rehat, mohon maaf, tidak ada kata rehat. Saya produktif. Iya, Gitu. kadang kadang aku kalau lihat storynya Kak Tere nih ya, kayaknya aktif banget gitu Kak di gereja, seru gitu Iya. ngumpul sama anak-anak remaja gitu. Ya. Biasanya tuh Betul. aktivitasnya apa aja sih Kak kalau di gereja selain ibadah gitu Kak? Hmm, banyak sih Kak. Jadi kalau di aku kebetulan karena ketuanya di remaja, kita tuh punya program-program Kak, program-program kegiatan gitu. Jadi kegiatan itu kita rancang Mm-mm. selama 1 tahun. Nah, ini banyak banget kita bisa jalan-jalan ke apa ke pantai lalu ibadah di sana. Terus kita kadang punya kegiatan-kegiatan sosial kayak pilah sampah, lalu kita datang ke tempat penampungan sampah. Terus kita ngerayain juga kayak Hari Bumi, nanti ada ngerayain Hari AIDS sedunia gitu, bagi-bagi bunga ke jalan-jalan sama pita merah AIDS itu. Nah, biasanya Oh, oh gitu iya. ya. Lalu biasanya kalau kegiatan sosial gitu kita selalu gandeng sama LSM yang di Karimun. Kebetulan aku di Karimun, Kepulauan Riau. Gitu Kak. Banyak banget Gitu. emang. Tapi itu kan kegiatan Iya. dalam 1 tahun, tidak tidak yang tiap minggu gitu. Iya sih Kak, tapi kayak seru banget. Jadi ada em, agenda tahunan gitu ya Kak. Bener. Terus kalau setiap acara gitu tuh biasanya ada uang kasnya gitu nggak Kak? Oh, kalau di gereja kita nggak ada uang kas, tapi kita kan tiap ibadah ada persembahan. Nah, dari Mm-mm. persembahan itu yang dikasih ke gereja nanti dikelola oleh gereja untuk kegiatan-kegiatan yang kita rencanain, Kak, Hmm. gitu. Jadi pembiayaannya Oh, dari jemaat untuk jemaat juga, gitu. jadi mungkin kalau di Islam tuh kayak infak gitu kali ya Kak? Mirip deh. Infak, Tapi kalau infak kan kotak biasa kan amal. kita seminggu sekali ya, tiap Jumat Iya, ya. Nah, kalau kami iya, tiap ibadah. iya gitu. Heeh. Kayak ada kotak amal dan itu Ya, digunain yang lebih betul. bermanfaat gitu ya Kak. Betul, iya. Mm-mm. Terus, oh iya, anak-anak kakak kesehariannya gimana tuh kak? Karena mereka laki-laki ya, aduh, Kak Dina belum berkeluarga, ya, saya mal spillnya Hmm. dikit-dikit aja biar nggak Oh takut ya, ya. boleh dong kak di spill ya. Jadi kalau punya anak laki-laki itu luar biasa menurut saya. Jadi Hmm? mereka ribut di situ, kelahi di situ, tapi sayang-sayangannya juga di situ gitu. Sejauh Hmm. ini sih mereka sangat memiliki hubungan yang baik antar saudara gitu. Jadi nggak yang ribut terus. Paling ribut kecil-kecil mainan biasalah. Tapi ya itu, ributnya udah kayak 10 anak yang ada di rumah sini kalau mereka lagi ribut.
Yes. Karena kan emang laki-laki itu tenaganya juga lebih besar ya, Kak Tere Lebih ya. banyak ininya Heeh. energinya. Dan kalau bentrok dikit langsung adu fisik gitu. Iya, adu mekanik, Kak. Iya kan? Tapi hebat sih Kak, kakak ibu dari dua anak, aktif ngurus di gereja. Pokoknya keren lah Kak jadi ibu rumah tangga. Terus sambil kuliah juga Iya. kan. Oh iya, satu lagi kegiatan saya juga kuliah. Heeh, Iya, kelupaan. Padahal gimana itu nih yang Kak paling kuliah? kuliahnya kebetulan Heeh. puji Tuhan lancar. Ya, walaupun dengan Alhamdulillah. segala onak duri ya. Tapi tetap Mm-mm. bisa kita jalanin bareng-bareng. Kita jalanin deh. Harus dijalanin karena kan kita yang memilih. Terus kita juga punya Iya, cita-cita. Jadi harus komitmen buat nyelesain. Gitu, iya Kak. sih Kak. Em, Kadang kakak pernah nggak sih Kak kayak ngerasa capek nih? Kan ibu-ibu tuh suka ada masa ini ya, baby blues. Terus Mm-mm. kayak terus capek sama kegiatan di luar, ditambah lagi stres Mm-mm. karena kuliah gitu. Pernah nggak Kak Mm. ngerasain? Iya, sedikit cerita, aku salah satu penyandang baby blues sih. Jadi Oh, pada saat hamil pertama, aku didiagnosa sama dokter si PSPOG. Aku kena mm-mm. gejala masih masih dalam tahap gejala baby blues. Cuman tuh Kak, jadi pada saat kena baby blues itu aku tuh yang udah tiap kali nengok anakku yang pertama masih bayi, itu aku Iya. nangis tanpa sebab gejalanya itu. Terus tiap kali Hmm. lihat dia aku ngerasa bersalah banget sama dia. Mm-mm. Gak tahu kenapa Bersalahnya tiba-tiba, tuh kenapa? Iya nggak gak tahu. tahu aku ngerasa kayak aku nih tidak layak. Serius Kak, Hmm. aku nggak layak. Terus aku nangis terus nangis. Jadi tiap kali lihat bayi itu aku nangis Kak. Itu kayaknya dia umur 7 hari deh, 7 hari seminggu gitu. Aku masih nangis nangis. Terus kan kita kan kebetulan ngecek-ngecek terus kan ke dokter, Iya. eh, kita kontrol, kontrol ke dokter. Nah, Heeh. memang aku juga feeling ini aku kayaknya ada yang lain deh sama diriku. Aku ngomong ke SPOG ku, Heeh. terus Terus gimana Kak? dokter Objin kan, terus dia bilang, oh ibu kayaknya kena gejala baby blues ini, dia bilang. Terus sedikit lah konseling sama beliau gitu, walaupun emang enggak bukan ranahnya dia, tapi dia cuman bilang, yang aku ingat dia cuman bilang yang pertama, jadi ibu itu belajar, dan yang namanya belajar eh, semuanya hal yang baru gitu. Jadi itu Iya. yang pertama. Lalu yang kedua, kita jadi ibu itu bukan harus sempurna bisa ngerjain semuanya. Ada kalanya apa yang nggak bisa kita kerjain, kita biarin aja. Kan ada suami. Dia bilang gitu. Lalu aku Iya. bawalah kalimat penguat ini sampai ke rumah. Dan kebetulan akhirnya aku didampingi sama perawat. Perawat buat ngurusin Mm-mm. baby sama ngurusin aku. Nah, setelah itu Mm-mm. eh, perawatnya selalu kasih motivasi gitu loh Kak. Gak apa-apa ibu, ibu tenang aja. Eh, apa sakitnya nanti akan pulang. Aku kebetulan sesar, jadi itu aku double check Oh. Kak. Begitu mau lahiran aku pengen normal, aku udah pecah ketuban, lalu Mm-mm. aku udah pembukaan, tapi nggak jadi, Iya. pembukanya habis. Aku langsung diseges sama dokternya suruh operasi aja gitu. Jadi memang Iya udah sih. rasa kontraksi hilang baru operasi. Jadi memang mungkin itu salah satu yang memicu aku jadi kena baby blues gitu karena rasa sakit yang luar biasa kan kayak gitu. Jadi ada Iya. pengalaman traumatis lah bahasanya gitu. Nah, jadi perawatnya juga sering-sering lihat aku dan puji Tuhan nggak lama aku udah langsung beres. Udah beres Iya. nggak lama-lama Alhamdulillah. gitu. Ya, dan aku Heeh. juga punya suami yang support gitu. Waktu itu suami belum kerja jauh, jadi dia support banget, bangun tengah malam, gantian, jagain dan lain Iya. sebagainya. Family man lah, puji Tuhan aku dapat yang demikian. Heeh, Iya, gitu. alhamdulillah sih Kak ya, dapat Mm-mm, suami yang sebuah mengerti berkah. istri. Iya, heeh. Tapi Iya. pada saat Kakak dinyatakan kena gejala baby blues tuh perasaan Kakak gimana nih? Hmm, kaget. Kenapa? Karena jujur aku kan eh, nggak kuliah nih Kak. Kan aku kerja. Mm-mm. Nah, jadi pada saat mau nikah dan mau hamil tuh jaraknya itu agak lumayan. Kita 2 tahunan aku baru ngisi gitu. Nah, Oh, mm-mm. jadi selama 2 tahun ini aku selalu memberi diriku
mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang mau hamil gimana apa gimana ikut webinar-webinar Kak. Jadi aku pikir Iya, aku tuh nggak sama sekali nggak kepikiran bahwa ini baby blues gitu. Pas denger langsung hah, baby blues. Itu di kepala aku langsung inget apa yang dikatakan sama speaker yang aku pernah ngikut baby blues tuh gimana gimana aku udah yang langsung kayak oke aku harus dengerin dia gitu. Dalam pikiranku aku harus yes. dengerin dokter bilang apa gitu supaya apa nggak berlama-lama ini di otak baby blues ini nggak Iya, berlama-lama gitu dan iya puji Tuhan gitu eh nggak lama Kak aku kayak dari dokter itu semingguan terus aku datang lagi beliau tanya kan gimana masih suka nangis-nangis lihat bayi gitu. Oh enggak Pak udah gitu di rumah ada yang bantuin kan dokternya tanya gitu oh iya ada Pak suami saya ada kebetulan adik saya tinggal sama saya dan lain sebagainya bla bla bla. Oke, mm-mm. sepertinya baby bluesnya udah hilang ya, udah ini Ya, tenang. Nanti ya Alhamdulillah. ke depannya, dan kalau ada sesuatu, tolong datang ke saya segera. Dia bilangnya gitu. Kayak gitu di pesannya dia. Terus aku yang selalu kayak apa kan aku juga langsung ke gereja, gimana dapat ketenangan lah gitu Kak bahasanya. Jadi Ya, udah ketemu orang-orang banyak gitu kan, say hi dan lain sebagainya. Jadi enggak terlalu kepikiran sama baby bluesnya lagi. Jadi udah biasa aja. iya Dua sih minggu, Kak. 3 minggu gitu deh. Mm-mm. Jadi kayak setelah itu kakak enjoy menjalani peran kakak sebagai seorang Iya. ibu gitu kan. Dan tadi kan kakak sempat bilang suami belum kerja jauh nih ya. Kalau Mm-mm. boleh tahu nih kak, sekarang emang suami kakak kerja di mana? Oh, kebetulan udah 3 tahun ini suamiku kerjanya di Qatar, di Doha. Berarti sudah 3 tahun LDM nih kak. Mm-mm, betul. Hmm, aduh kak, gimana nih kak perasaan kakak yang udah punya 2 anak dan ternyata tiba-tiba suami harus kerja jauh gitu? Shock, Kak, shock gitu. Karena Mm-mm. semuanya jadi sendiri. Jadi sebenarnya aku itu sempat punya sesi konseling sama psikolog. Jadi Mm-mm. karena mm, menurutku aku stres gitu. Aku stres Iya. menurutku. Jadi aku segera waktu itu aku sudah kuliah tapi kita semester awal. Semester Oh, awal kita masih awal-awal. mata kuliah umum gitu. Nah, Mm-mm. aku langsung cari psikolog waktu itu online, aku langsung konseling gitu. Memang aku merasa bahwa LDM itu sangat berat. Beratnya karena beban pikiran itu semua ada di aku, di mana kami berumah tangga itu more or less 12 tahun tanpa ada pisah gitu. Tiba-tiba Iya. harus Ya pisah. ampun. Eh, gitu. Jadi kaget gitu, kaget terus eh, jadi stres. Aku ngerasa aku stres. Mm, Tanda-tandanya itu banyak soalnya. Jadi makanya aku langsung notice, iya. ya aku stres ini. Oke, oke, langsung cari 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 psikolog. Mm-mm. Gitu. Iya, aku wajar sih Kak, karena kan memang rasanya pasti sakit banget jauh dari suami ya, karena kan udah Mm-mm. nikah tuh maunya apa-apa bareng suami gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba harus kerja jauh. Tapi Kak Tere segini tuh hebat loh Kak. Kakak mampu menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, tapi meskipun LDM ya, kakak tetap ceria dan tetap happy dengan aktivitas kakak sehari-hari ya, bermanfaat juga loh Kak. Iya, Jadi makasih ketua banyak Kak Din. Karang Taruna. Mm-mm. Terus nih, untuk kedepannya kakak kira-kira apa nih em, tujuan kakak, target kakak untuk eh, aktivitas kakak di gereja gitu? Oke, kalau untuk kedepannya sebenarnya aku nggak muluk-muluk karena rencananya tahun ini Mm-mm. kita bakalan pindah semua ke tempat papanya. Ke, Iya, mungkin sekitar bulan Juni, which is bentar lagi, gitu. Jadi mm-mm. sebenarnya agak mengalami perasaan yang dilematis karena aku harus meninggalkan aktivitas yang kucintai di sini, gitu. Saya sangat cinta Iya, sama aktivitas saya, Kak Dina eh kalau nggak tugas, kalau nggak pelayanan tuh rasanya nggak enak banget gitu. Tapi kayaknya kedepannya aku harus pelan-pelan belajar gitu untuk iya. mencari. Aku rasa sih lebih ke mencari aktivitas baru karena aku harus meninggalkan nih yang udah terbangun di sini gitu untuk memulai sesuatu lagi baru di sana gitu. Hmm,
Berarti nanti kakak akan pindah ikut suami kakak? Iya, rencananya gitu. Dan rencananya kakak akan menetap di sana kah atau nanti balik lagi ke Indo? Kalau balik lagi berarti kerjanya udah habis. Oh, Heeh, gitu jadi ya. Ya. jadi selama dia masih bekerja di sana, maka kami akan stay di sana juga sama-sama. Jadi kebetulan beliau dapat family status. Jadi kalau family status Mm-mm. itu di Doha bisa boyong keluarganya semua ke 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 Qatar gitu loh Kak. Dan segala sesuatunya ditanggung sama perusahaan gitu. Alhamdulillah Awalnya sih yang kak. 3 tahun ya 3 tahun ini memang belum dia masih single resident, single status Mm-mm. gitu karena memang rekrutmennya gitu. Tapi kemudian dari HR-nya itu menyarankan untuk dia pindah statusnya jadi family gitu. Jadilah kita ke Iya. sana. Akhirnya ya kak, ya, apa ya? Nah, indah pada waktunya gitu kak. Iya bener. Kan kakak udah LDM nih selama 3 tahun dan akhirnya indah pada waktunya. Iya Akhirnya betul. kakak ketemu lagi, ngumpul lagi sama suami dan anak-anak. Itu kan suatu apa ya, keberkahan tersendiri ya kak Iya betul untuk Kak Din. seorang ibu gitu. Dan kira-kira apa nih kak achievement kakak yang udah pernah kakak dapetin nih selama berumah tangga dan selama menjalani aktivitas kakak sehari-hari? Hmm, achievementnya aku merasa level up my soul. Jadi aku berumah tangga itu sangat kompleks Kak menurutku ya. Mm-mm. Sangat kompleks di mana kita yang belum apa-apa menjadi apa gitu. Jadi Oh kita iya, yang benar-benar kosong menjadi sangat banyak isinya gitu. Kita bersama suami orang lain ya, which is orang lain ya, tapi kemudian kita mau bertumbuh bersama-sama orang lain ini, itu mm-mm. mengalami banyak pelajaran yang sangat-sangat bisa kita petik dan juga banyak sukacita, banyak marahnya juga, tangisnya juga, Iya, tapi tetap berkomitmen untuk sama-sama. Makanya aku bilang kalau achievement secara material mungkin banyak banget, tapi aku lebih melihat dan menilai achievement secara spiritual, level up my soul, upgrading myself, itu semua udah satu paket. Aku yang sekarang ini sangat jauh berbeda dengan aku yang kita udah 13 tahun berumah tangga, itu sudah jauh banget dari aku yang 13 tahun yang lalu gitu. Gitu iya, kan Dina. betul sih Kak. Ah, aku terharu banget tahu. Aku boleh minta saran nggak Kak? Saran Apa ini tuh? buat aku nih kan, aku kemarin kebetulan tuh udah lamaran gitu ya. Kayak aku Yes. minta saran-sarannya nih Kak gitu sebelum berumah tangga. Apa aja nih yang harus kita siapin gitu. Yang disiapin Kak Dina adalah Mm-mm. topik pembicaraan. Maksudku gini, eh, sepanjang perjalanan rumah tanggaku itu yang banget aku pelajari dan sangat-sangat mentokok kepalaku bahasanya supaya Mm-mm. aku sadar gitu bahwa ternyata komunikasi itu paling penting gitu. Jadi Iya, kalau kakak komunikasinya oke, itu bagus banget dengan dengan suami gitu. Jadi binalah komunikasinya gitu. meskipun apa ya, Yang pertama komunikasinya itu hal-hal komunikasi. random gitu ya. Iya, ngomong apa aja, rumah tangga itu isinya ngobrol. Mm-mm. Mm-mm. Terus kayak ya memang banyak belajar sih Kak dari yang kita Iya, kita apa-apa kadang tuh maunya yang penting aku gini, yang penting aku happy gitu. Nanti ketika udah iya, menikah tuh kayak gak bisa mikirin aku doang gitu. Kita mikirin betul. ini aku lakuin ini buat suami aku, buat anak aku gitu. Iya, betul Kak Gitu Dina. ya. Seperti itulah kira-kira Wah, keren banget loh Kak. Cerita Kakak hari ini tuh kayak menginspirasi aku untuk kalau berumah tangga. hubungan jarak, Heeh, hubungan jarak jauh tuh kayak pasti akan indah pada waktunya gitu Kak. Amin, amin. Mm-mm. Dan juga kakak hebat loh dari yang awalnya pernah dinyatakan gejala baby blues sampai akhirnya kakak sembuh dan Hmm, normal kembali gitu nggak ada gejala iya. apapun itu
Dan sekarang kakak udah aktif di gereja juga. Jadi kan kakak spiritualnya dapet, sosialnya juga dapet, Kak. Dan Iya, Kak. pastinya tuh pengalamannya seumur hidup sih, Kak, akan terkenang Iya. ya. Iya, pasti bakalan Hmm, keinget terus. iya. Dan baik Kak Tere, kira-kira ada yang mau kakak sampaikan lagi nih? Kayaknya itu sih Kak sejauh ini. Makasih banyak Kak Dina udah dengerin curhatku, Hmm. dengerin ceritaku. Terima kasih juga buat masukan, insight, bahkan penguatnya. Makasih deh pokoknya. Aku pun terima kasih banyak nih buat Kak Tere. Maaf nih jadi ganggu Ya, waktunya malam-malam. ya Dan nggak apa-apa makasih Kak Din. juga udah bantuin tugas aku ini. Eh? Dan harapan aku semoga kita diberi kelancaran buat menyelesaikan kuliah psikolog ini di kampus yang sama Amin. dengan gelar sarjana. Ya, Iya. bismillah ya Kak. Amin Kak Dina. Kalau begitu saya tutup ya Kak. Terima Iya, kasih untuk hari terima ini. kasih. Assalamualaikum Kak Tere. Waalaikumsalam.